Alhamdulillah banyak yang perubahan setelah saya ngikutin Toriko ini, terutama dari segi emosi, amarah, lebih terkontrol, sama istri lebih sayang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Sahabat Laskar Karawaci dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu saudara kita mengenai pengalaman-pengalaman beliau yang sudah menyelesaikan puasa tingkatan 21. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya kesan-kesannya selama beliau menjalankan puasa, agar menjadi pembelajaran buat saudara-saudara yang lain dan untuk mensupport agar semakin semangat untuk amaliyah selanjutnya. Langsung saja kita tanya-tanya kepada Kang Pendi. Assalamualaikum Kang Pendi. Waalaikumsalam. Gimana Kang kesan-kesan selama menjalankan amaliyah puasa 21? Bisa diceritakan kepada kita? Alhamdulillah setelah menjalankan amaliyah tingkatan 21, banyak sekali perubahan pada diri kita, terutama dalam segi pengendalian emosi lebih terkendali, dalam segi ucapan, sikap, dari sebelum menjalankan sampai sesudah menjalankan, alhamdulillah pengaruhnya besar banget setelah menjalankan puasa tingkatan tersebut. Alhamdulillah, jadi sedikit banyak membawa manfaat ya buat diri pribadi. Iya. Terus dalam menjalankan puasa itu kendala apa ya yang merasa berat? Apa gimana Bu? Ya paling dalam menjalankan puasa tingkatan yang agak berat itu untuk jikirannya Kang. Karena jikirannya itu selama saya ikut pengajian sebelum-sebelumnya dan ikut Toriko ini lain zikirannya Kang. Dalam ikut Toriko ini zikirannya apa istilahnya sangat banyak dan belum pernah saya alami gitu Kang. Apakah ada waktu-waktu tertentu gitu untuk melaksanakan zikir itu? Zikir amaliyah tingkatan 21 itu saya laksanakan biasanya dari jam 1 malam. Tapi sebelumnya kita sholat hajat dulu, kemudian langsung laksanakan zikir puasa tingkatan tersebut ya. Itu sampai berapa lama itu menjalankan zikir puasa itu? Maksudnya durasinya dari jam 1 sampai jam berapa, apa sampai subuh? Oh, itu dalam menjalankan zikir fondasi puasa tingkatan yang saya alami sekitar 3,5 jam Kang, sekali duduk itu Kang. Seseorang kan dalam spiritual itu pasti berbeda-beda ya Kang. Yang saya alami salah satunya di dalam melaksanakan zikir tingkatan puasa 21 itu, kadang kayak ada yang lepas dari dalam diri ini gitu Kang, kayak ada yang lepas gitu, terus dinginnya itu beda dari yang biasa juga gitu Kang. Ya kalau untuk ngantuk, tasbih jatuh pernah saya alami Kang, tapi nggak begitu lama tersadar lagi, lanjut lagi zikirnya gitu. Sebisa mungkin saya usahakan sekali duduk langsung beres gitu Kang. Jadi seperti anjuran kiai ya. Iya. Diusahakan zikir sekali duduk. Tapi apakah bisa? Maksudnya dalam kondisi tertentu bisa 2 sesi gitu. Apa pernah sampean seperti itu? Pernah juga Kang, di saat badan kurang fit, ya zikirnya nggak selesai ya saya sambung
kadang pagi setelah melaksanakan sholat duha saya sambung lagi. Pokoknya target saya itu hari itu puasa tingkatan 21-nya harus beres. Iya. Jadi Kang Pendi cerita banyak lebar pengalaman-pengalaman biar saudara-saudara kita kayak Kang Juliadi mudah-mudahan bisa termotivasi dengan adanya Kang Pendi udah menyelesaikan puasa itu. Karena saudara kita Kang Juliadi ya insya Allah sebentar lagi mau puasa tingkatan. Oke Kang? Mudah-mudahan. Amin insyaallah. Ada lagi Kang, ayo Kang dikeluarin terus Kang. Apa biar saudara-saudara kita biar semangat, tambah semangat jalan amalia. Untuk saudara-saudaraku yang belum melaksanakan zikir puasa tingkatan 21, sebaiknya harus dipaksakan untuk melaksanakan, karena di situ kita akan merasakan sesuatu yang beda, amalan ibadah yang beda di situ. Dan rasa itu tidak akan bisa kita rasakan tanpa kita menjalani amalan tersebut. Jadi intinya kalau kita nunggu nunggu siap, nggak siap-siap gitu, emang harus dipaksa itu. Kemalasan, rasa berat itu apa? Emang kayak ada bisikan-bisikan gitu. Pokoknya kita harus punya target. Rasa kemalasan itu harus kita kalahkan untuk mencapai cita-cita sebelum masuk ke Thariqah ini Kang. Jadi sahabat Laskar Karawaci semua itu perlu perjuangan untuk menjalani sebuah amaliyah, karena amaliyah ini kita orientasi ke akhirat ya, kehidupan yang lebih abadi. Jadi kita harus lawan rasa malas, kita harus lawan rasa capek agar kita nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu Kang ya kira-kira? Iya betul Kang. Setelah selesai puasa tingkatan 21, apa ada rencana untuk langsung ke tahap berikutnya, ke puasa 41? Insya Allah kalau untuk rencana selanjutnya saya akan mulai naik ke puasa tingkatan 41. Cuma tinggal tunggu waktunya aja Kang. Sampean kenal Thariqah ini dan tertarik itu seperti apa, bisa diceritakan? Pertama saya mengenal Thariqah ini dari media, terutama dari Facebook. Di situ saya melihat postingan dari salah satu jamaah Thariqah juga. Di situ ada kisah sang kiai. Nah, di situ saya baca dari awal sampai akhir. Pertama saya bertanya-tanya sih apakah ini kisah nyata atau kisah fiktif gitu. Kemudian saya dapat informasi dari salah satu jamaah Thariqah juga, ternyata itu kisah nyata yang akhirnya saya tertarik dan saya ingin menjalankannya, mengikutinya. Kemudian saya mulai tanya-tanya ke salah satu jamaah, masih melalui media ini, masih belum secara tatap muka gitu. Akhirnya saya dikasih amalan untuk amalan dasar Thariqah. Dikasih amalan dasar Thariqah, yaitu pertama mandi tobat selama 41 hari, kemudian dibarengi dengan zikir fondasi juga sehabis sholat 5 waktu 41 hari. Nah, karena kata yang memperkenalkan saya itu, untuk masuk ke Thariqah atau pintu gerbangnya Thariqah harus terutama mandi tobat dulu, dasar utamanya kita bertobat dulu gitu Kang. Tapi setelah saya jalankan mandi tobat, ternyata tidak segampang yang kita bayangkan. Saya juga menjalankan mandi tobat itu tidak langsung
tidak langsung beres, berkesinambungan. Tidak langsung full 41 hari langsung. Saya baru beres atau full menjalankan 41 hari secara istiqomah itu setelah 5 bulan. Saya termasuk lama juga, Kang. Karena di situ kan seminggu kelewat, katanya harus mengulang lagi. Udah 3 hari, 4 hari, apa 2 minggu kelewat, ngulang lagi. Alhamdulillah setelah 5 bulan bisa istiqomah 41 hari, ya akhirnya alhamdulillah udah kita melewati zikir pondasi zikir pondasi sama mandi tobat itu, Kang. Alhamdulillah. Terus setelah persyaratan itu selesai, iya. Terus apa lagi tingkatannya? Setelah kita melaksanakan mandi tobat dan kita melaksanakan zikir fondasi, ada amalia tingkatan setelah itu, Kang. Ya, saya coba tanya ke teman-teman senior saya, kemudian alhamdulillah saya melaksanakan puasa tingkatan 21, Pak. Apakah Kang Pendi selama menjalankan itu udah bertemu sama guru mursyid? Alhamdulillah setelah saya sebelum melaksanakan puasa tingkatan 21, sebelumnya saya udah ketemu sama guru mursyid di Serang, waktu acara zikir safari itu, Kang. Alhamdulillah saya ketemu di situ dengan guru mursyid. Jadi guru mursyid ada acara zikir safari, sampean hadir di situ dan ketemu beliau gitu. Iya. Saya kira sowan ke kediaman beliau itu enggak ya? Kalau untuk sowan saya belum, Kang. Ya rencana sih kepingin, Kang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sampean sowan ke dalam beliau dan dimudahkan dan dilancarkan. Bisa diceritakan, Kang, pengalaman sebelum masuk Thariqah dan sesudahnya? Pengalaman ya? Sebelum saya mengenal Thariqah, alhamdulillah saya sebelumnya juga pernah ngikut pengajian yang lain. Tapi perbedaan antara sebelum dan setelah saya masuk Thariqah itu banyak banget, Kang. Kalau sebelumnya yang dibahas tentang pengajian itu kebanyakan syariat di situ, Kang. Syariat. Tapi kalau dalam Thariqah ini yang lebih difokuskan itu tentang hati, tentang ruh. Makanya jadi kebersihan hati. Diajarkan tentang hati, kebersihan hati. Jadi antara syariat dan hakikatnya alhamdulillah menemukan, Kang, gitu. Gini, Kang, maksud saya juga gini, sebelum masuk Thariqah itu perasaan sampean seperti apa, dan sesudah masuk Thariqah perasaan kondisi jiwa sampean seperti apa, bisa diceritakan? Perbedaannya banyak, Kang. Kalau setelah Thariqah, ngikut Thariqah ini sikap, ucapan ataupun perbuatan lebih terkontrol dan lebih lebih tidak mudah marah gitu loh, Kang. Perubahan apa aja, Kang, yang Kang Pendi alamin setelah ikut Thariqah ini? Alhamdulillah banyak, Kang, perubahan setelah saya ngikutin Thariqah ini, terutama dari segi emosi, amarah lebih terkontrol, sama istri lebih sayang lagi. Jadi kalau ada sesuatu masalah lebih lebih mengalah gitu, Kang. Lebih bijak. Gitu ya. Ini menarik, Kang. Tadi sampean bilang tadi lebih sayang ke istri. Tadi sebelumnya itu rasa sayangnya kurang sama istri. Iya, sebenarnya mah bukan masalah kurang ya, perasaannya itu sayangnya itu lebih banget gitu, Kang. Setelah ngikutin Thariqah ini, Kang. Malahan saya juga punya cita-cita istri juga biar kepingin suka saya bawa ikut pengajian ini sekali-kali gitu, Kang. Biar juga merasakan apa yang saya ikutin ngaji ini, dia juga merasakan sekali-kali gitu, Kang.
Kah ada kejadian terakhir ini selama sampai menjalani puasa ini? Maksudnya kejadian dalam hal apa nih? Maksudnya dalam keluarga, apakah ada kejadian yang tidak mengenakan, apa kejadian-kejadian yang tidak terduga lah di dalam keluarga? Kalau kejadian di dalam keluarga nggak ada, Kang. Cuma saya punya satu pengalaman di saat saya melaksanakan zikir pondasi tengah malam, ada kejadian di atas genteng itu bunyi keras banget, Kang, di situ, Kang. Ya, saya juga bingung itu tahu apa. Di situ saya kaget. Ya. Terus apa yang yang sampean lakukan setelah dengar suara-suara yang keras itu? Apakah terus sampean berzikir terus, apa seperti apa? Ya, saya terus berzikir walaupun sebelumnya kan kaget, tapi saya lanjutkan berzikir. Ya, alhamdulillah suara itu nggak ada, cukup 2 kali bunyi gitu, Kang. Ya, tahu apa itu. Ya, sekarang dalam keluarga, sekarang dari segi ekonomi apakah berpengaruh itu? Ya, pastilah pengaruh, Kang. Seperti apa, Kang? Bisa diceritakan? Pertama, dari segi ekonomi kan saya pernah membeli produk dari Kiai, Kang. Berupa minyak kasturi, minyak garu gitu, Kang. Ya, coba saya password di warung, alhamdulillah di situ pembeli banyak banget yang datang, yang ngantri gitu. Ya. Alhamdulillah di situ. Jadi membawa positif ya untuk ekonomi ya. Iya, Kang. Apakah setelah pakai itu, apakah terus naik? Apa adakah penurunan dalam segi penghasilan? Setelah lama-lama ya pernah juga kita mengalami penurunan dalam ekonomi, apalagi pada saat ini pas ada gejala pandemi corona. Jadi pendapatan ekonomi dari usaha saya tuh turun drastis, Kang. Kadang 3 kali lipat dari sebelumnya gitu. Ya, di situ kan kita juga harus diuji belajar sabar. Kata guru saya, belajar sabar berada dan menerima gitu kan. Jadi kata pepatah itu roda selalu berputar, yang penting kita sabar menjalaninya, nikmati dalam prosesnya gitu, Kang. Iya. Jadi itu mungkin bagian dari ujian ya, ujian dari apa yang sampean pelajari. Jadi kan Kiai pernah tausiah ya. Kiai pernah menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengaku beriman kalau kita belum pernah dicoba gitu. Jadi setelah ekonomi menurun nih, bagaimana itu sampean menyikapinya? Seperti apa? Ya, untuk saat ini saya masih jalanin aja dulu apa adanya. Jangan sampai karena ekonomi turun, jangan sampai keimanan ikut turun, apalagi ngejalanin amalia thoriko juga jadi males. Kita kan tujuan dari awal itu ikut thoriko itu hanya untuk mencapai ridho ilahi gitu, Kang. Kalau masalah ekonomi itu ya mengalir aja, kan seperti Kiai bilang, kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti ngikuti gitu, Kang. Boleh. Lalu ada kisah nggak produknya? Cerita aja ya, istri orang itu kan seru loh, seru produk ini juga produknya. Kang Wendy kan tadi bilang beli produk dari Kiai, dari mulai minyak kasturi, air zam-zam, terus tasbih. Apakah ada kisah-kisah tentang produk-produk Kiai itu? Ada, Kang. Pertama dari minyak kasturi sama minyak garu. Itu kan bisa digunakan manfaat untuk apa aja.
Singkat cerita saya kan beli tuh minyak kasturi, kemudian saya pakai di usaha saya. Alhamdulillah di situ perbedaannya ada, Kang. Maksud perbedaan seperti apa itu? Kan saya punya usaha toko sembako. Nah, saya pasang minyak kasturi itu di humidifier. Saya password di situ, ya alhamdulillah setelah pakai itu pelanggan jadi banyak datang. Pelanggan jadi banyak datang. Dan otomatis omset naik. Omset gitu ya? naik itu dari pengalaman dari minyak kasturi. Kemudian dari air jam-jam. Juga ada pengalaman tetangga, dia kan suka mengalami menstruasinya sakit gitu loh, Kang. Saya coba, saya password pakai air jam-jam, saya password. Ya alhamdulillah akhirnya sudah tidak sakit lagi, Kang, setelah saya tanyain kabarnya gitu. Alhamdulillah. Jadi produk-produk Kiai itu emang nyata real bermanfaat ya. Dan saya juga kayak saudara-saudara saya di Jambi kan punya usaha rumah makan. Saya kasih juga produk dari Kiai. Alhamdulillah cerita dari adik saya itu lumayan lah, Kang. Dia juga omsetnya naik gitu dari sebelumnya, Kang. Alhamdulillah. Jadi ikut Torekoh ini banyak manfaat sekali ya. Jadi kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Dan begitu sebaliknya, kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu. Iya. Mudah-mudahan Kang Pendi bisa istiqomah dalam menjalankan amaliyah TGNS ini sampai akhir hayat. Terima kasih Kang Pendi. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga dikasih keberkahan, keselamatan, keimanan, putra-putri yang soleh dan soleha. Amin. Keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Sahabat Laskar Karawaci, itulah sedikit bincang-bincang kami dengan Kang Pendi. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, memberi motivasi kepada saudara-saudara untuk selalu istiqomah giat dalam menjalankan amaliyah dari Kiai, dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.